Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Puspitasari, NIM 2019-060014 dari kelas akuntansi pagi. Perkenalkan, nama saya Wanda, NIM 2019-060035. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang aset tetap. Pertama yaitu aset tetap. Pengertian dan karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki dan tidak untuk diperjualbelikan, baik dibuat sendiri atau diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan, yang nilainya relatif tinggi dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, serta digunakan dalam kegiatan atau operasi perusahaan. Karakteristik aset tetap ada 6. 1. Berwujud. Aset berupa barang yang memiliki wujud, bukan yang tidak berwujud seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya. 2. Umurnya lebih dari 1 tahun. 3. Digunakan dalam operasi perusahaan. 4. Tidak diperjualbelikan. 5. Material. Dan 6. Dimiliki perusahaan. Mengelompokkan aset tetap ada 3, yaitu 1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Aset tetap ini dapat secara terus-menerus dipergunakan selama perusahaan menghendaki tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. Contohnya seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. 2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa digantikan dengan aset lain yang sejenis. 3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa aset manfaatnya tidak dapat digunakan atau diganti dengan yang sejenis. Pengakuan dan pencatatan aset tetap. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi 1. Harga beli. 2. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang digunakan agar aset digunakan sesuai dengan maksud manajemen. 3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya pada tanggal pengakuan. Jika biaya ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka biaya perolehan adalah nilai tunai masa akan datang. Setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya dan disajikan di neraca sesuai dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian menurun nilai. Nilai buku adalah biaya perolehan aset tetap setelah dikurangi dengan penyusutan aset tetap, dan akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari seluruh badan penyusutan selama beberapa periode akuntansi. Cara memperoleh aset tetap. 1. Pembelian tunai. 2. Pembelian angsuran. 3. Diperoleh sebagai donasi. 4. Ditukar dengan surat berharga. 5. Ditukar dengan aset tetap lain. 6. Pembangunan sendiri. Beban-beban selama masa penggunaan aset tetap. 1. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dicatat dalam rekening aset atau dikapitalisasi yang dialokasikan ke pendapatan di masa yang akan datang yang disebut dengan penyusutan. Beban-beban tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penggantian. 2. Penambahan. 2. Pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening beban pada saat terjadinya. Beban-beban tersebut sebagai berikut. 1. Reparasi dan pemeliharaan. 2. Perbaikan. Penyusutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan periode berjalan adalah 1.
Biaya perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Biaya perolehan terdiri atas harga faktur dikurangi potongan tunai jika ada, ditambah biaya balik nama, pajak atau PPN, biaya angkut, biaya uji coba, dan biaya-biaya lain untuk menetapkan aset tetap tersebut dioperasikan. 2. Nilai sisa adalah taksiran harga jual aset tetap tersebut pada akhir masa manfaatnya. Jumlah taksiran nilai sisa atau residu sangat mempengaruhi manfaat ekonominya. Inflasi, nilai tukar mata uang, atau bidang usaha, dan sebagai berikut. 3. Taksiran manfaat atau ekonomi adalah taksiran masa manfaat aset tetap. Masa manfaatnya adalah taksiran manfaat ekonomi dari aset tersebut, bukan umur taksirannya. Taksirannya masa manfaat dapat dinyatakan dalam periode waktu, satuan jam kerja, atau hasil produksi. Pembebanan penyusutan untuk perhitungan per bulan efektif, yaitu jika tanggal perolehan sebelum tanggal 16 bulan berjalan. Apabila pembelian aset tetap terjadi setelah tanggal 15 bulan berjalan, maka penyusutan bulanan tersebut tidak diperhitungkan, tetapi akan diperhitungkan beban penyusutan pada bulan berikutnya. Metode perhitungan penyusutan. 1. Metode garis lurus. Metode perhitungan penyusutan aset tetap dan setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dihitung dengan cara mengurangi biaya perolehan dengan nilai sisa dan dibagi dengan manfaat ekonomi dari aset tetap tersebut. Penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap terjadi pada saat aset tetap belum habis masa manfaatnya maupun pada aset tetap tersebut habis masa manfaatnya. Jika penghentian aset tetap setelah habis masa manfaatnya, maka pada saat penghentian aset tetap tersebut disusutkan penuh. Pertukaran aset tetap. 1. Pertukaran aset tetap sejenis, yaitu merupakan pertukaran aset tetap yang sifat dan fungsinya sama. Pada pertukaran aset tetap sejenis, jika terdapat laba pertukaran, maka tidak diakui. Sedangkan jika terjadi rugi, maka pertukaran akan diakui. 2. Pertukaran aset tetap tidak sejenis merupakan pertukaran aset tetap yang secara fungsional aset tetap tersebut berbeda. Maka jika terjadi laba dan rugi, pertukaran akan diakui dan muncul dalam jurnal penukaran. Depresi. Depresi adalah berkurangnya biaya perolehan atau nilai-nilai sumber alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Perbedaan antara depresi dengan penyusutan. Depresi merupakan pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam, sedangkan penyusutan merupakan metode saldo menurun. Ciri-ciri metode ini adalah tarif penyusutan tetap dan merupakan 2 kali tarif garis lurus. Beban penyusutan per periode semakin menurun. Perhitungan penyusutan tanpa memperhitungkan estimasi nilai sisa dan selalu menghasilkan angka yang harus dibatalkan pada akhir usia. Metode jumlah unit produksi adalah suatu metode perhitungan aset tetap di mana beban penyusutan
pendapatan pada masa periode akuntansi dihitung berdasarkan beberapa banyak produk yang dihasilkan pada periode akuntansi tersebut dengan aset mempergunakan aset tetap tersebut. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka akan semakin besar beban penyusutan, begitu juga sebaliknya. Ciri-cirinya adalah pada beban penyusutan per periode berfluktuasi, tarif penyusutan tetap, dan memperhatikan pola penggunaan hasil produksi. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.